Nah di sana riba. Yang dikisahkan itu Nabi seolah berbicara ini ayat Al-Quran, padahal itu bisikan setan garanik gitu. Pak, mengapa Bapak mengajarkan kami giat baca tulis? Bukankah Nabi kita tidak bisa baca tulis? Kita tolak hadis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Podcast Mizan yang masih membahas The Prophetic Wisdom jilid kedua. Sudah ada Ustadz Miftah di samping saya. Kita akan langsung menanyakan kembali pertanyaan yang ditanya pada episode pertama. Langsung saja Ustadz. Ya. Jadi apakah betul Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam? Terima kasih. Nah, bagian dari keindahan Al-Quran itu adalah menceritakan kisah dan menjelaskannya dengan pemilihan nama yang digunakan. Contoh, kesedihan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu sesungguhnya nama asli beliau itu bukan Nabi Nuh alaihissalam. Ini gelaran. Sumia Nabi Nuh disebut Nabi Nuh fa'innahu nawwah. Karena Nabi Nuh itu banyak menangis. Berdoa kepada Allah SWT, menyampaikan nasib umat, 950 tahun berdakwah, sedikit yang ikut dan lain sebagainya. Bukan karena menangis, putus asa, pesimis, tidak, tapi tangisan cinta, tangisan kasih sayang. Setiap nama itu ternyata menjelaskan. Ini yang saya temukan juga dari kisah Al-Quran. Misalnya Sumia Adam, Nabiullah Adam alaihissalam. Mengapa Nabi Adam disebut Nabi Adam? Kan ada banyak kemungkinan nama. Misal ini ya, tak terhingga nama. Apa karena secara alfabetis dari A begitu, jadi Adam. Maksudnya kalau yang kedua berikutnya A lagi. Misalnya Aam. Tapi Nabi Adam. Karena fa'innahu khuliqa min adimil ardi. Jadi Nabi Adam disebut Adam karena tercipta dari adim. Adim itu lempung tanah yang murni, yang suci. Mungkin kita menyebutnya katakanlah clay, tanah liat misalnya. Ini yang tidak bercampur dengan apapun, tidak bercampur dengan kerikil, tidak bercampur dengan air. Pokoknya lempung tanah yang murni dalam bahasa Arab disebut adim. Nah, Nabi Adam disebut Adam karena tercipta dari adimil ardi. Jadi kisah atau penamaan, nomenklatur, istilah-istilah dalam Al-Quran itu bahkan termasuk dalam ritual. Sholat disebut sholat karena ia doa. Sehingga kalau setelah selesai sholat kita tidak berdoa, dalam hadis qad jafani, ia sudah mengabaikan aku. Saya dari riwayat hadis qudsi. Aku takjub dengan manusia yang selesai sholat itu bersegera untuk memenuhi urusannya, keperluannya, karena ada pekerjaan begitu misalnya. Allah Ta'ala sampaikan, tidakkah mereka tahu bahwa pemenuhan dan penyelesaian urusan mereka itu ada di tanganku? Gitu ya. Jadi mereka bergegas ingin menyelesaikan urusan, sebetulnya penyelesaiannya ada pada Allah. Maksudnya berdoalah, meminta. Saum disebut saum karena menahan. Saum itu menahan. Zakat mensucikan. Haji itu sebagai hujjah. Arafah sebagai ma'rifat. Muna puncak cinta. Kurban kedekatan. Jadi sa'i usaha. Pokoknya setiap nama itu sebetulnya ada rahasia dari istilah, apakah itu ritual, sofa suci, marwah, muruwah, kehormatan. Jadi nama-nama dalam Islam itu ada maknanya, ada rahasianya. Nah, iblis disebut iblis fa'innahu atau li'annahu ablasa min rahmatillah. Iblis karena dia ablas. Ablas itu apa? Menutup diri dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutlah iblis. Nah, Sayyidatina Hawa, Siti Hawa salamullah alaiha, li'annaha khuliqat min hayyin. Jadi Hawa disebut Hawa dengan ha ya, karena tercipta dari hayyun, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-hayyu, al-hayyul qayyum. Jadi tidak tercipta misalnya dari tulang rusuk. Sesungguhnya dengan penamaan itu ia menjawab sendiri. Yang cerita-cerita ini maksudkan itu dijawab dengan nama disebut Siti Hawa karena tercipta dari Al-Hayy yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dalam artian sebetulnya
sama dasarnya dari Betul. Adim tadi. Betul. Atau misalnya berikutnya, ikut pendapat yang mana? Kita ini keturunan dari dua, misalnya kisah bahwa Nabi Adam punya dua putra kembar dan dua putri kembar dinikahkan satu sama lain. Ya. Jadi kita ini keturunan, kalau anak-anak muda sekarang menyebut maaf dan mohon maaf, kalau ini dianggap kontroversial diedit saja. Ya, hubungan yang incest. Ya. Ya, karena ini kakak adik menikah. Itu apakah dia Israeliat atau itu bagian dari kepercayaan kita? Kita ini keturunan suami istri yang adik kakak atau bukan? Wan. Kalau dengan ilmu yang sekarang dengan ilmu pengetahuan yang sekarang kan tidak mungkin, karena kalau incest terus menerus kan itu akan punah generasinya, akan habis karena keturunannya tidak akan menghasilkan keturunan yang secara kesehatan kuat gitu. Oke. Kalau dengan keilmuan yang sekarang ya gitu. Kalau yang dulu, jadi tapi terjadi atau tidak, atau bagaimana umumnya pendapat kaum muslimin tentang? Ya mungkin ada pendapat lainnya mengatakan bahwa itu bukan dengan saudaranya, dengan yang lain. Lalu dari yang lain ini dari mana? Ada yang bilang dari ada manusia lainnya, ada juga yang bilang bidadari. Wah, salah. Persis. Kalau saudara penasaran, bacalah bukunya gitu. Betul. Setuju. Tapi setuju yang mana? Yang mana? Yang bidadari atau yang manusia yang saudaranya? Supaya dibaca dan dibeli bukunya. Oh, oke. Jadi ada di buku. Iya, jawabannya ada di buku ini. Ya. Dengan siapa anak-anak Nabi Adam di nikahan. Betul. Ada di sini. Ya. Oke, Ustaz. Nah, dari kisah-kisah itu kan, kalau misalnya dalam kisahnya Nabi Adam yang anaknya disuruh berkurban, terus kemudian ada kisah Nabi Nuh misalnya yang berdakwah sampai tadi 950 tahun gitu. Ya. Itu bagaimana mendekatkannya dengan konteks-konteks kekinian, itu kan seperti dongeng yang kayaknya di masa kini nggak mungkin terjadi gitu. Jauh, seperti sesuatu yang jauh. Itu bagaimana kita mendekatkannya kisah-kisah itu dengan masa kini, karena kan Al-Quran seharusnya berlaku sampai akhir zaman. Ya. Luar biasa. Untuk itulah buku ini ditulis. Iya. Ya, jadi mendekatkan dengan kekinian. Saya selalu merasa bahwa kisah para nabi itu rujukan kita sepanjang hayat, bukan hanya jadi bacaan anak kecil saja. Mestinya bestseller buku dewasa itu buku kisah para nabi, bukan yang ini maksudnya ya, tapi buku kisah para nabi itu harusnya jadi bestseller rujukan kita. Kita banyak beli buku-buku tips dan lain sebagainya, bagus. Tapi yang Al-Quran kisahkan adalah cerita para nabi. Di situ ada jawaban terhadap permasalahan kehidupan. Misalnya kurbannya Nabi Adam alaihissalam, kurbannya putra Nabi Adam alaihissalam, Habil Kabil. Karena kalau misalnya Habil kemudian meninggal dunia dipukul, dibunuh oleh Kabil lari, lalu kita semua ini keturunan siapa? Keturunan anak berikutnya. Masih bisa ini kan? Betul. Nggak adik lagi kan? Betul. Betul. Nah, atau pada kisah penantian Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun itu usia berdakwah dalam Al-Quran. Tetapi usia sebelum berdakwah, sebelum datang kewajiban risalah, dan setelah banjir bandang itu masih ada. Nah, bentar Ustaz. Ya. 950 tahun dalam Al-Quran itu harfiah atau ada arti lain, betul-betul tahun seperti yang sekarang atau gimana? Itu tadi, Al-Quran itu bisa dimaknai simbolis, bisa memang faktanya demikian, bisa juga ada makna-makna yang lain. Karena termasuk baginda Nabi SAW. Saya ini termasuk yang percaya bahwa setiap mukjizat yang diturunkan pada para nabi sebelumnya, baginda Nabi juga SAW dalam sejarah beliau itu ada yang serupa atau mirip dengan itu, kurang lebih seperti itu. Ya, misalnya dakwah Nabi Nuh di kaumnya sedikit, konon katanya 950 tahun itu 70-an yang beriman atau 73 yang beriman. 950 tahun ya, 100 tahun 10 tahun satu juga tidak itu misalnya.
Dan baginda Nabi selama di kota suci Mekah, periode Mekah, demikian pula dakwah baginda Nabi itu dalam 13 tahun yang beriman 80 atau 83 orang. Berbeda dengan periode di Madinah. Bisa disimpulkan 2 bulan itu 1 orang yang beriman di Mekah. Ya. Karena itu baginda Nabi hijrah ke Madinah. Jadi dakwah itu walaupun kemudian ada diskusi tentang apa yang membuatnya menjadi sulit dan lain sebagainya. Nah, kisah Nabi Nuh juga menunjukkan kepada kita sesuatu yang ini satu saat intermezzo saja. Maksudnya pembicaranya mungkin out of topic, tapi boleh jadi berkaitan. Satu saat ada wawancara reporter BBC terhadap Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad. Waktu itu ketika Presiden Irannya Mahmud Ahmadinejad. Dan ini reportase dari BBC. BBC berkata ini Ahmadinejad ini seorang yang superstitious, percaya takhayul. Nah, kurang lebih begitu. Mengapa percaya takhayul? Karena mereka percaya nanti akan datang sosok juru selamat akhir zaman. Kita tahu konsep mesianisme ada dalam setiap agama. Nah, oleh BBC itu disebutkan sebagai konsep yang takhayul. Imam Mahdi ya maksudnya. Imam Mahdi, Ratu Adil, Satrio Piningit, Avatar dengan nama apapun disebut, sebetulnya itu satu konsep yang diyakini oleh banyak kepercayaan. Nah, ketika Nabi Nuh, Al-Quran mengajarkan kepada kita, ini konsep juru selamat sering oleh dalam kajian mesianisme dianggap sebagai sesuatu, dianggap sebagai imajinasi kelompok tertindas. Jadi orang-orang yang tertindas ini itu udahlah, nanti juga ada yang akan menyelamatkan gitu. Nanti ada juru selamat Satrio Piningit dan sebagainya. Jadi mereka seakan-akan tidak berjuang gitu. Nah, cerita Nabi Nuh itu kalau di sini saya kisahkan dengan puisi Pak Sapardi Djoko Damono yang sangat indah, bahwa seseorang itu atau mohon maaf saya lagi out of topic ya, izin. Ada satu saat kami silaturahmi pada Profesor Ade Pirus di Bandung ya, guru besar emeritus FSRD ITB. Beliau membangun rumah jadi mulai membangun rumah usia 75 tahun. Usia 75 tahun baru bangun rumah. Yang sekarang beliau huni, dan beliau berusia, semoga Allah panjangkan usia beliau, 91 tahun sekarang. Maksud saya, mungkin kita kadang-kadang, atau saya usia 75 tahun mulai bangun rumah, kapan saya nikmati rumah saya? Saya sudah pesimis duluan. Saya sudah bangun rumah yang besar lagi. Usia 75 tahun bangun rumah mungkin tidak terlalu umum. Justru kisah Nabi Nuh itu menggambarkan begitu kita punya dalam tanda petik cita-cita, visi, misi atau impian yang besar, tidak ada yang mustahil. Hatta harus membangun perahu di padang pasir yang gersang di puncak bukit. Mungkin orang menyebut itu gila, sebagaimana kisah dalam Al-Quran tentang Nabi Nuh. Bagaimana mungkin bangun perahu di padang pasir, air dari mana? Ini sesuatu yang orang lain tidak lihat. Tapi ketika kita gantungkan itu pada keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah, tidak ada yang mustahil. Hatta mau mulai keliling dunia misalnya pada usia berapa gitu, bismillah, gitu, tidak berdiam diri ya. Udahlah kita menanti saja kapan malakal maut datang gitu. Nah, selama kita dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis baginda Nabi, kita itu selalu harus meminta usia panjang, memohon dalam hadis baginda Nabi. Jadi harus berusaha supaya sehat, wajib meminta usia panjang. Ya, satu, supaya peluang amal soleh kita lebih banyak. Yang kedua, kalau waktu kita panjang, lebih banyak juga kesempatan kita mohon ampun pada Allah Ta'ala untuk bertaubat itu. Jadi by all means, apapun alasannya, sehat, optimis. Saya pernah agak kurang suka, bukan kurang suka ya, atau respon saya mungkin tidak pas. Seorang datang pada saya bawa air begitu, minta didoakan. Orang tuanya dirawat di rumah sakit. Lalu minta didoakan, airnya minta didoakan begitu. Terus
beliau berkata begini, kami sudah pasrah. Saya koreksi, pasrah itu perkara batin, tapi perkara lahiriah harus berusaha yang terbaik. Jadi upayakan kesembuhan, apapun memungkinkan di ini dan itu semaksimal mungkin. Batin pasrah iya, bukan karena pasrah lalu kita ya udah ditunggu saja, ini minta doa, kami sudah pasrah. Nah, pasrah itu kondisi batiniah, tapi usaha harus semaksimal mungkin. Seperti contoh Nabi Nuh. Contoh berikutnya, mengapa baginda Nabi SAW membuat parit pada perang Khandak? Kalau mempercayakan diri pada imdad gaibi, pada pertolongan ilahiyah, malaikat pasti bantu, tidak usah buat parit. Kenapa harus buat parit panjang, lebar, dalam? Itu yang sekarang sayangnya tidak tersisa. Karena parit itu harus lebar, ya. Kalau tidak lebar, ya kuda tinggal loncat. Kalau misalnya hanya 2 meter, 3 meter, kuda bisa loncat. Dia harus lebar. Bukan hanya lebar, harus dalam. Karena kalau bawahnya ke bawahnya hanya 1 meter misalnya, ya tinggal naik turun. Harus dalam dan harus panjang. Karena kalau tidak, ya tinggal muter saja ke ujung parit. Bagian dari cerita sejarah yang jarang dirinci. Yang digali bukan tanah liat seperti di tempat kita, bebatuan. Ya. Jadi beratnya para sahabat menggali parit itu, panjangnya berapa coba? 19 kilometer. Ya, dari ujung bukit ke bukit yang lain. Ya, dan itu memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Nah, mengapa baginda Nabi mempersiapkan strategi seperti itu? Ikhtiar manusiawi harus dilakukan semaksimal mungkin. Sampai baginda Nabi menggali parit, gitu. Itu diantara hikmah dari cerita Nabi ini. Dan semuanya ada ya Ustadz ya di buku ini, semua kisah Nabi yang dituliskan di dalam buku ini sebagian ada didekatkan lah ya hikmahnya. Ya, poin utamanya ada. Nah, ini sebetulnya ada pertanyaan lain yang tidak termasuk nabi-nabi yang disebutkan di dalam buku ini. Tapi nggak apa-apa ya, saya tanya tentang Nabi Muhammad. Jadi masih berhubungan dengan kisah-kisah tambahan yang setelah wafatnya Nabi tadi gitu ya. Kan itu belakangan kan ada juga banyak-banyak kisah-kisah yang menjadi perdebatan dan pertanyaan. Misalnya seperti kisah-kisah turunnya wahyu pertama, terus kemudian Nabi yang mewahyukan yang dikisahkan itu Nabi seolah berbicara ini ayat Al-Quran, padahal itu bisikan setan Garanik itu yang menjadi inspirasinya novel Salman Rushdie, ayat-ayat setan itu. Ini sebenarnya bagaimana kita cara melihat paradigma yang benar gitu untuk menyingkapi riwayat-riwayat seperti itu. Wah, luar biasa pertanyaannya. Kalau dalam Al-Quran, kajian terakhir saya itu tentang presisi kata-kata itu ya, ada Qoikul Quran. Dalam tarikh kami meneliti apa yang saya sebut missing link dalam sejarah Islam. Ada beberapa missing link ya, yang mestinya menjelaskan tapi kita lewat, kita skip begitu saja. Misalnya di antara missing link itu sejarah sebelum baginda Nabi menjadi Nabi. Ya, kita tahu setelah, kita bahkan tahu kapan tanggal lahir baginda Nabi SAW. Tapi ada perjalanan hidup baginda Nabi yang hilang. Itu tanggal lahir beda versi juga, ada banyak versi kan yang ya, ada tergantung periwayatan dalam mazhab besar dalam Islam juga, kedua versi itu ada. Nah, missing link ini sangat banyak. Misalnya sebelum kita sampai ke bagian tadi itu tentang penerimaan wahyu, bahkan tentang wafat baginda Nabi SAW, ini ada missing link lainnya. Misalnya umat Islam itu kehilangan, kalau saya tanya kapan saat seseorang itu manusia pada umumnya ya, karakternya itu diuji, kapan, pada saat apa betul-betul kepribadiannya, nilainya itu ditentukan. Pada saat menerima ujian yang begitu berat. Persis. Pada saat musibah, pada saat kehilangan. Kapan saat paling berat bagi baginda Nabi SAW?
Versi sejarah umum mengatakan ketika baginda Nabi dilempari dari Taif, lempari batu, sampai malaikat Jibril turun. Kalau engkau ingin, aku bisa balas mereka lah, kurang lebih begitu ya. Ketika baginda Nabi kembali dari Taif, umat Islam kehilangan saat ketika baginda Nabi dan Bani Hashim itu diboikot di sebuah lembah bernama Lembah Abu Thalib. Sampai sekarang ada tempatnya. Ya. Berapa lama itu diboikot? Tidak terlalu banyak dikisahkan. Saya dan ajakan pada siapapun yang menyaksikan, setidaknya di perpustakaan, kitab tarikh di perpustakaan yang saya miliki, yang kami miliki warisan Allahyarham, saya bentangkan itu kitab-kitab tarikh. Jadi dari berbagai tarikh saya bentangkan di perpustakaan untuk mencari bagian kisah pemboikotan di Lembah Abu Thalib atau Syaib di Lembah Yusuf, nama lainnya, yang memakan waktu 3 tahun lamanya. Sebetulnya itu pelajaran bagi karantina kita, pelajaran bagi pandemi kita. Kita itu ada pada kisah di Lembah Abu Thalib. Baginda Nabi diboikot, di karantina, tidak boleh keluar dari rumah. Apa selama pandemi 3 tahun ini ada cerita di Lembah Abu Thalib itu? Itu saat-saat penuh penderitaan yang mestinya nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, perjuangan, pengorbanan kita temukan banyak. Dan saya selalu menyeru pada siapapun yang menyaksikan, beri saya satu saja cerita dari Lembah Abu Thalib itu. 3 tahun kita kehilangan hidup baginda Nabi. Tidakkah itu jadi concern kita kaum muslimin? Bagaimana kita belajar kesabaran? Nah, saya bentangkan kitab sejarah itu, paling banyak temuan saya 1,5 halaman. 3 tahun dalam 1,5 halaman. Paling pendek. Kitab sejarahnya berjilid-jilid, tapi 3 tahun itu paling pendek. 1 paragraf. 1 paragraf. Itu missing link luar biasa menurut saya. Makanya saya menyeru kalau siapapun telusuri khazanah kita, tarikh kita, ceritakan pada kami apa yang terjadi di lembah. Kami kehilangan, saya kehilangan, karena saya perlu belajar bagaimana kesabaran, keteladanan. Wah, itu luar biasa, mengajari kita banyak hal. Nah, jawaban dari situlah nanti akan masuk menjawab missing link berikutnya. Banyak sekali missing link itu. Ma'ana ummi baginda Nabi, missing link. Ya, disalahpahami, dan ini izin saya sampaikan karena saya pernah dihubungi oleh Allahyarham almarhum guru kita, senior kita di Mizan, Pak Hirnowo. Kita doakan beliau dan almarhum kita semua. Jadi beliau itu kan kita tahu jadi penggiat baca tulis, penggiat dunia literasi. Karya beliau berapa 40-an ya tentang baca tulis. Keliling Indonesia mengajarkan baca tulis. Di satu tempat beliau telepon saya. Saya ditanya sama anak SMA, Pak, mengapa Bapak mengajarkan kami giat baca tulis? Bukankah Nabi kita tidak bisa baca tulis? Gitu. Bingung itu beliau. Telepon saya setelah acara tentu. Ini ada anak tanya, kenapa Bapak mengajarkan baca tulis? Nabi kita, teladan kita, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Mana itu? Mestinya jadi concern karena kegiatan utama Mizan adalah baca tulis. Jadi harus jawab subhat itu, jawab missing link itu. Ya. Gitu. Jadi gimana jawabannya, Ustaz? Banyak missing link. Jadi untuk menjawab beberapa missing link tentang hadis itu harus ada studi khusus memang. Ya, dia berkaitan satu dengan hal lainnya. Nah, menurut saya jawaban dari missing link itu Allah Ta'ala siratkan dalam Al-Quran. Tapi itu pendapat saya pribadi, teori saya pribadi. Saya berusaha menelusuri missing link itu dengan kembali kepada ayat Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran bukan hanya mengisahkan cerita masa lalu, tapi juga memberikan peta pada apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi itu mungkin agak keluar dari topik ya. Jadi buat saya bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga roadmap untuk ke depan. Iya. Ustaz, selain missing link kan juga tentunya tadi seperti yang saya bahas, apakah mungkin riwayat itu kalau hilang kan hilang ya, tapi ini ada juga yang sifatnya jadi ditambah-tambahkan gitu kisah. Betul.
dibuat-buat. Jadi kita jawabannya kembali ke Al-Quran lagi. Persis. Kembali kepada contoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan misalnya ini kena sihir atau kena guna-guna atau satu dan lain hal lainnya. Nanti kita lihat misalnya kalau sihir itu dianggap sebagai perbuatan syaitani, misalnya nih kisah Ya'juj Ma'juj atau malakaini bi Babila Harut wa Marut, itu yang disebut sihir juga harus didefinisikan ulang. Ya, Al-Quran itu punya kata-kata yang konteksnya itu harus disesuaikan. Sebagai contoh, maisir yang sering terjemahkan menjadi judi, itu apakah judi seperti yang kita pahami sekarang? Ternyata tidak. Kalau kita telusuri kata maisir secara sejarah bahasanya, judi yang dimaksud kurang lebih arisan. Bayangkan kalau sekarang arisan dianggap judi. Arisan merugikan atau tidak? Tidak. Nilai itu, nilai barang, kalau arisan ingin dapat pertama atau terakhir? Pertama. Oh, pertama. Biasanya orang ingin terakhir karena pengen nabung kah atau apa begitu. Tapi nilai misalnya 10 juta di bulan Januari dengan nilai 10 juta di bulan Desember berbeda. Oh ya. Dengan 10 juta bisa beli apa di Januari, dengan beli Desember bisa berbeda. Iya. Ada kerugian di situ. Betul. Nah, arisan riba. Nah, itu tanda tanya aja ya. Karena maisir yang dimaksud itu sekelompok orang arisan, udunan untuk misalnya harga unta ini 10 juta. Yang arisan 6 orang, 6 juta. Masing-masing 1 juta. Sisa 4 juta. Nanti mereka diundi arisan. Begitu keluar nama si A menang, selain si A menyelesaikan yang 4 juta. Nah, itu disebut judi. Nah, jadi ya, maksud saya ingin menyampaikan ada konteks bahasa yang harus dipahami atau ada bahas kata yang harus dipahami dengan konteks sejarah. Dia sudah mengalami pergeseran makna kayak judi, itu boleh jadi berbeda. Misalnya orang sekarang kripto itu masuk judi atau tidak? Misalnya, itu harus ada kajian khusus untuk itu. Mohon maaf kalau jadi kemana-mana ya. Apa-apa. Jadi pertanyaannya tetap tadi ya. Kembali ke Al-Quran. Ketika kembali ke Al-Quran, kita harus meneliti, menelusuri makna kata, sejarah kata, konteks, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan missing link yang harus. Dan kemudian juga apabila bertentangan dengan Al-Quran, maka riwayat itu otomatis saya dapat mengatakan saya utamakan Al-Quran. Oke. Ya, kalau bahasa yang lebih ramai mungkin kita tolak hadis itu. Tapi itu bahasa yang agak ramai. Bahasa yang tidak ramainya kita dahulukan Al-Quran. Oke. Gitu. Oke, Ustadz. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Ini kisahnya itu banyak yang nggak ada lah kalau kita dengar dari waktu cerita anak-anak ya Nabi. Kok ada cerita begini begitu dalam kisah-kisah Nabi-Nabi ini? Ini sumbernya dari mana, Ustadz? Sumber rujukannya? Banyak. Dari Qisasul Anbiya Al-Jazairi, dari Allah, Kitab Allah, Yasin Tejiburi, dari riwayat-riwayat yang tersebar, hadis-hadis yang tersebar, sampai ada dari cerita-cerita para pendahulu kita juga. Jadi sumbernya banyak sebetulnya, yang saling menguatkan, mendukung satu sama lain. Ya. Paling tidak sependek yang saya pahami, gitu. Jadi teman-teman, jika membaca buku ini kita akan banyak sekali mendapatkan kisah Nabi yang begitu kaya, dan bukan hanya sekadar deskriptif, tapi juga ada hikmah-hikmah yang dibalik kisah-kisah itu, dan juga mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan kita dan juga tentunya akhlak kita semua. Demikian podcast Mizan kali ini. Terima kasih atas kehadiran. Saya yang terima kasih Ustadz Miftah untuk Mizan dan semuanya. Atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.